Baik, kamu masih kembali di 107,9 FM Radio Dais Dakwah Islam Terban dalam dakwah dan nada. Di kesempatan siang hari masih bersama Profesor Dr. K.J. Ahmad Rafiq MA. Dan tentu saja untuk Anda semuanya dibuka yang ingin bertanya kaum muslim mengenai seputar zakat. Nah, tentu saja untuk Anda semuanya bisa melalui atau dilayangkan di 6746352 atau di 084133670.000. Monggo silakan. 6746352. Ada yang pertama ini, Prof. Assalamualaikum, Prof. Mau bertanya mengenai dari Bu ini ya, bertanya zakat uang kertas atau tabungan di bank, belum paham. Mohon bisa di pengertiannya seperti apa? Ya, terima kasih dari Bu Tini. Bu Tini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki Bu Tini lancar gitu amin. Ya. Apalagi tabungannya tambah banyak ya. Amin. Jadi begini, Bu, secara umum saja, jadi kewajiban zakat itu diwajibkan kepada orang yang tadi di awal sudah kita bahas, yang penghasilannya itu melebihi 85 gram emas. Terus bagaimana Pak? Saya kan punya lebih tabungan. Nah, tabungan itu nanti kalau yang ditempatkan di tabungan itu sudah dizakati, maka nanti ngitungnya itu tambahan bagi hasilnya. Ya, bagi hasilnya misalnya taruhlah katakan misalnya bank itu memberi bagi hasil setara 6% misalnya. Kalau punya 100 juta berarti tambah 6 juta. Betul ya? Ya, tambah 6 juta itu setahun gitu. Maka kewajiban zakat itu kan haul tadi itu, selain minimal kepemilikan itu juga rentang waktu aman 1 tahun. Karena ini kalau di dalam kitab-kitab fikih yang saya baca itu ada kadang-kadang orang yang penghasilan pedagang ini kan tidak tentu ini. Kadang-kadang ada minus, ada surplus begitu ya. Itu rata-rata dalam 1 tahun itu masih aman apa tidak gitu. Nah, kalau aman ya dibayar zakatnya. Tapi kalau yang maaf seperti ya, ASN atau PNS atau karyawan perusahaan tertentu itu kan relatif stabil ya. Nah, itu gampang hitungnya gitu. Tapi kalau ini punya tabungan nanti soal kertas atau apa logam gitu ya, apalagi emas misalnya yang ditempatkan atau disimpankan di bank misalnya itu ya nanti dihitung tambahannya gitu. Itu menurut saya itu meskipun ada juga ulama yang mengatakan ya total nilainya itu tiap tahun harus dizakati gitu ya. Tapi ya kalau itu belum dinikmati nilai tambahnya, aja kan masih dalam posisi di situ, itu lebih masuk akal kalau menurut saya. Sehingga itu ada kewajiban zakatnya gitu. Baik, di Sabah 6746352 silakan untuk Anda semuanya kaum muslim atau di 082133670.000. Dari Bu Nur, Assalamualaikum Prof. Dari Majapahit nih. Mau bertanya kalau mendapat uang bayaran dari hasil jasa yang tidak tentu nilainya, apakah juga perlu kita keluarkan zakat? Ya, begini Bu Nur ya. Gini Bu, kewajiban zakat itu kan tidak memberatkan, dibayarnya kalau mau ini ya setahun sekali, tetapi setiap punya penghasilan itu dicatat gitu. Jadi misalnya dapat bonus, dapat hadiah, dapat apa begitu ya, itu dicatat semua gitu. Nah kalau ada juga saya kira Bu Nur atau Bu Nur yang lain-lain lah gitu ya. Itu penghasilan itu kan bisa diperkirakan dalam 1 tahun itu kira-kira sudah melebihi 78 juta atau belum kan gitu.
Kalau perkiraan itu selalu lebih, bahkan mungkin sampai 100 juta satu tahun, itu ada yang sangat berhati-hati supaya betul-betul langsung bersih. Berapapun yang dinikmati diambil 2,5% lalu ditaruh di tempat tertentu, yang itu untuk kepentingan sosial, ya, dan juga untuk zakat. Gitu. Ada yang hati-hati seperti itu, tapi ada yang rajin, ya. Nun sewu, kalau seperti saya ini, saya simpan, saya tulis secara rapi, tanggal sekian dapat honor dari mana, begitu, itu saya tulis. Sehingga nanti direkap di bulan Ramadan itu, direkap, kemudian diambil 2,5% ya. Tentu semua, ada yang gaji, ada yang tunjangan, ada yang diundang seminar, diundang FGD, itu semua ada catatannya itu, insya Allah. Karena saya merasa keberkahan itu dimulai dari ini, dan saya dari dulu itu ya menghitungnya itu dari penghasilan kotor. Wah, kalau dari penghasilan bersih nggak jadi zakat, Mas. Iya. Ya, meskipun kata orang ini sudah 4E gitu ya, udah mentok dari lama gitu, tapi kalau ngitungnya itu setelah dikurangi kebutuhan, nggak jadi bayar zakat. Gitu. Iya. Oke, 6746352 atau di 082133670000. Monggo silakan untuk ada semuanya kaum muslim. Dan ada yang bertanya lagi, Prof. Assalamualaikum. Mau bertanya mengenai akad ketika memberikan zakat kepada fakir miskin, apakah ada akadnya nih? Ya. Dari Pak? Dari Bu Rima. Dari Bu Rima. Ya. Bu Rima, istilah akad itu enggak ada ya di dalam zakat itu. Akad itu kan bundeli tadi. Akad ini kan mengikat. Bundeli gitu. Jadi ya memberikan saja, bahasanya ya kalau misalnya harus disebut itu ya pemberian, penyerahan gitu ya. Nah, penyerahan itu sebaiknya itu diterbitkan lewat amil, tetapi tidak salah juga kalau diserahkan secara langsung kepada mustahik yang memang Bu Rima itu betul-betul meyakini itu sebagai mustahik gitu. Ya, misalnya Bu, ini zakat saya diterima, saya juga diterima dengan ikhlas dan digunakan untuk kepentingan yang baik gitu. Saya juga tolong didoakan mudah-mudahan rezeki saya lancar, ya gitu aja. Karena sebenarnya niat zakat itu kan ya ada nawaitu an akhrija zakat misalnya gitu ya. Saya berniat mengeluarkan zakat saya lillahi ta'ala semata-mata karena Allah itu. Nah, pada saat menyerahkan ya tadi niat itu menyerahkan zakat, kemudian nanti bisa diserahkan dengan doa gitu. Tapi kalau diserahkan lewat amel itu biasanya selalu ada ada doa yang sudah disiapkan. Ya Bu, zakatnya saya terima. Mudah-mudahan Allah menerima dan memberikan rezeki yang lebih lancar lagi gitu. Baik, dilanjut untuk ada kaum muslim 6746352 atau di 082133670000. Assalamualaikum Prof. Dari Bu Tri. Nah, mau bertanya, Punopo sakit dijelaskan bedanya infak dan sedekah agar mudah dipahami nih. Mungkin ya. Baik, Bu Tri. Ya, saya kira pertanyaan yang bagus. Sebenarnya secara keseluruhan itu adalah amal sosial. Kalau zakat pasti itu terkait dengan kebendaan, ya, dan itu wajib. Kalau infak itu bisa sunnah, juga bisa berwujud kebendaan. Pada umumnya memang kebendaan, dan itu digunakan dalam konteks tidak ada batasan-batasan tertentu. Punya rezeki berapapun mau berinfak boleh. Tapi kalau zakat itu tadi ada nisab dan haul. Ya.
Nah, kalau sodakoh itu lebih umum. Senyum itu ya sodakoh, gitu ya. Membuang paku di jalanan supaya tidak membahayakan orang yang lewat, sodakoh. Membuang kerikil itu sodakoh, itu ya. Jadi, lah Pak, kalau ada sodakoh jariah, kalau sodakoh jariah itu ya pada umumnya dalam bentuk uang atau barang. Misalnya ada panitia pembangunan musola, pembangunan madrasah atau sekolah, atau misalnya di Masjid Agung ini sedang ada lelang wakaf karena mau membangun pesantren tahfidz Al-Quran. Itu 1 meternya 550 ya. Itu 1.200.000 sepertinya. 1.200.000 ya. Ya itu juga bisa. Putri tadi itu berhubungan atau datang ke Masjid Agung, saya jariah. Itu masuknya sodakoh jariah. Sodakoh itu ya sodakoh itu ya pemberian gitu. Itu dari kata ya, kalau dimaknai dari kata sidqun itu kan membenarkan ya. Benarkan, dan itu maksudnya jariah itu pahalanya nanti mengalir. Jadi kalau Putri memberikan sedekah kemudian atau wakaf, itu selama nanti pesantren itu digunakan, maka selama itu pula akan mendapatkan kiriman pahala. Pahala itu apa sih Pak? Ya kira-kira kalau sekarang kayak parcel atau kayak paket gitulah gitu kan. Tetapi kan ini tidak nampak kan. Jadi pahala itu kalau dinamakan semua orang akan berlomba-lomba itu. Ya. Nah, tapi itu kalau besok itu ya setiap saat akan datang itu. Ya. Kalau itu divisualisasikan gitu. Maka yang membedakan itu ya sebenarnya kalau zakat itu wajib. Lah urut-urut aja Putri dan juga Bapak Ibu semua para pecinta Radio Dais. Kalau wajib belum ditunaikan, maka sunnah itu menjadi tidak bernilai. Itu yang saya ingat dari Imam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain mengatakan begitu. Karena skalanya yang wajib dulu baru yang sunnah gitu. Nah, yang wajib itu zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah itu sifatnya sunnah gitu. Maka ya zakat itu jangan sampai terlupakan. Itu. Baik Prof, mengenai infak dan juga sedekah ini kan semuanya baiknya sunnah. Nah, ini apakah boleh kita bertanya mengenai lebih baik mana ini Prof? Antara infak dan juga sedekah, seperti itu? Ya semuanya. Semuanya baik, tapi skala prioritasnya yang wajib. Gitu. Yang wajib, kemudian yang sunnah gitu ya. Karena apa? Kalau kita kaku ya, kemudian aku kan sudah bayar zakat, kenapa harus infak gitu? Jadi ini di dalam Al-Quran itu kan penyebutannya juga sering istirok gitu ya. Zakat ya disebut dengan sedekah. Kemudian kalau di dalam ayat tentang ciri-ciri orang yang beriman itu kan alladzina yunfikuna fi sabilillah ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra gitu ya. Orang-orang yang selalu berinfak. Itu juga bisa bermakna sedekah. Itu. Fis sarra'i dalam keadaan longgar, wad dharra'i dalam keadaan sempit. Itu. Baru wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menahan emosinya. Ketika dia marah ya maka dia ambil wudhu kemudian sholat gitu ya, itu wal kadhimin wal afina aninas dan pemaaf gitu. Dan ini nanti menjadi akumulatif. Mohon maaf, menjadi akumulatif karena biasanya orang yang beriman, orang yang bertakwa dia itu dermawan. Mepet-mepet nggak punya uang, ketika dia harus sedekah ya sedekah, dia berinfak begitu. Dan biasanya paralel. Kenapa harus wal kadhiminal ghaidha? Orang yang bisa menahan emosinya, orang yang biasanya rajin sedekah itu karakternya sudah terbentuk. Dia akan juga nanti timbul sifat-sifat yang dia tidak emosional.
dia bisa tahan emosi dan dia cenderung pemaaf gitu. Nah sebaliknya juga begitu, orang-orang yang pelit, bakhil, cetil, medidil itu bawaannya ya nesunan gitu. Dia tidak bisa emosi, nggolek angel kok gitu. Membayar zakat, infak, sedekah gitu. Bahkan nanti kalau ada apa karyawannya atau apa itu kemudian semua dicurigai gitu ya. Kalau setiap orang yang berhubungan dengan dia dicurigai akan ngambil hartanya kan hidupnya jadi tersiksa itu. Nggak nyaman yang seperti itu gitu. Maka juga wal afina aninas menjadi pemaaf. Jadi ya orang salah mungkin dia sedang hilaf, mungkin dia sedang lupa begitu sehingga ya dia mengatakan seperti itu gitu. Baik, 6746352 atau di 082133670000 masih dibuka untuk Anda semuanya kaum muslim. Silakan yang ingin bertanya seputar zakat ya, dan tentu saja ini dari Bu Yanti mau bertanya. Assalamualaikum Prof. Mau bertanya mengenai di kampung para lembaga amil zakat itu menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid ataupun musola. Nah, di dalam 8 golongan asnaf itu tidak ada nih Prof. Bagaimana nih? Ya, saya pernah cari itu, maaf Bu siapa tadi? Bu Yanti. Bu Yanti, itu bisa termasuk kategori sabilillah. Memang pada umumnya sabilillah itu untuk orang yang berjuang di situ, imam, merbot, ya, atau untuk khotib misalnya gitu ya, atau untuk muadzin gitu, dan cleaning service yang ada di situ gitu ya, itu bisa. Tetapi itu bisa dimasukkan itu dengan catatan maksimal itu 12,5%. Jadi bisa dikategorikan sebagai sabilillah itu ya. Tapi kalau di tempatnya Bu Yanti ada begitu, kemudian masjidnya sudah jadi bagus ya, kalau bisa tidak usah diambilkan dari zakat gitu ya. Ya, ada juga model ini pernah terjadi ini. Dia itu bayar zakat, tapi sekaligus ya rotok makso gitu. Minta supaya digunakan untuk bangun masjid gitu. Sampai rotok ngancam, kalau nggak bisa terima ya saya pindah saja. Lah saya ditanya begitu, ya udah nggak apa-apa lah, Bismillah gitu. Bismillah, mudah-mudahan Allah menerima dan memaafkan gitu. Nah daripada dialihkan, sementara masjidnya juga butuh begitu ya. Tapi saya selalu kasih wanti-wanti, kalau asnaf zakat itu 8 kan, 8 asnaf itu, maka ya tadi itu maksimal kuotanya gitu, itu ya 12,5%. Jadi kalau total zakat yang dikumpulkan misalnya ada 1 miliar, itu yang 125 juta itu bisa digunakan untuk masjid atas nama sabilillah gitu. Ya. Baik Prof, ini Lazisma sendiri nih Prof ya. Kita kembali ke Lazisma. Ini kan mempunyai program untuk memberikan zakat produktif ini. Dan tentu saja agar tujuannya seperti supaya para penerima ini bisa untuk memulai kesadaran. Nah, bagaimana nih seperti ini? Iya, yang saya tahu ya dari beberapa referensi yang saya baca, misalnya ada Mausu'ah Fikih Umar bin Khattab, lalu di Al-Fiqhul kitab Wa'adilatuh gitu ya, Al-Fiqhul Islami Wa'adilatuhu ya punyanya Wahbah Zuhaili, dan juga beberapa referensi yang lain itu zakat mal itu idealnya digunakan untuk produktif. Jadi tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengurangi, syukur bisa menghilangkan kemiskinan. Karena kemiskinan itu dalam bahasa Rasulullah, dia nyaris menjadi kafir. Karena sangat rawan didekati oleh orang-orang yang punya harta banyak itu. Dan dalam teori yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, kalau kamu ingin orang itu mengikutimu, ya
beri saja apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Kamu nggak usah ngomong agama, nggak usah ngomong apa, nggak usah ada. Nanti dia akan ikut kamu. Nah gitu, kan keren itu. Dan ini yang karena itu di dalam Al-Quran kan sebenarnya wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Jihad itu yang pertama ditekankan justru bi amwalikum. Mohon maaf. Bi amwalikum dulu, baru wa anfusikum. Nah ini yang mempraktekkan tampaknya justru tetangga sebelah. Tetangga sebelah yang mempraktekkan seperti itu gitu. Maka banyak saudara-saudara kita yang harusnya kita lebih dulu memperhatikan mereka, memenuhi kebutuhannya. Karena kalau dalam posisi mustahik itu urut-urutannya kan negara dulu nih. Negara yang wajib mengatasi mereka. Lah amil itu posisinya kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu kan sudah membentuk Basnas ini. Tapi Basnas sendiri tampaknya tidak bisa menjangkau seluruhnya sehingga diberi ruang untuk masyarakat silakan kalau membentuk amil zakat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan Anda juga harus siap diaudit gitu loh karena Anda ini menghimpun dana zakat yang mustahiknya itu ya mustahik itu orang-orang fakir miskin, gorim, mu'allaf, sabilillah, ibnu sabil dan seterusnya itu gitu. Maka harta zakat itu kan tidak boleh diinvestasikan gitu ya. Meskipun belakangan tambahnya ada fatwa ulama, tetapi hasil investasi itu untuk kepentingan para mustahik juga gitu. Misalnya untuk lembaga pendidikan apa gitu. Itu dengan catatan kalau yang kebutuhan konsumtifnya itu sudah teratasi. Nah, sehingga ada namanya zakat fitrah, ada infak, ada sotakoh itu untuk mengatasi kebutuhan yang konsumtif. Sementara yang zakat mal itu idealnya untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga disebut dengan zakat produktif. Dalam bahasa kita itu mengatakan berilah kail, jangan beri ikan. Nah, supaya dengan kail, ya kalau kail mancing kan dapatnya kecil ya. Kalau perlu diberi serok gitu. Atau kalau enggak serok ya jala gitu ya. Nah, supaya mereka bisa mendapatkan ikan, bisa berproduksi sehingga harapannya kalau tahun ini dia mustahik, tahun depan itu setidaknya sudah ya mustahik muzaki level 1 lah gitu ya dan seterusnya begitu idealnya gitu. Hanya memang prakteknya ini sangat tidak mudahnya apa ya karena sambil dia usaha kebutuhannya banyak kan gitu toh itu sehingga ini. Tetapi kalau misalnya Lasisma sebagai UPZ dan juga Basnas Provinsi misalnya itu bisa bermitra secara strategis lalu punya database mustahik yang ini tampaknya dalam soal ini kan ada kelemahan ya koordinasi itu sehingga kadang-kadang berebut di wilayah muzaki juga sekaligus berebut di wilayah mustahik gitu. Tapi kalau misalnya ada koordinasi yang bagus, ini saya kira akan baik. Nah, misalnya UPZ bagian mengurusi yang di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah itu kan banyak orang-orang mustahik ya yang perlu dientaskan. Kalau kalian mau garap produktif, kamu kemampuannya berapa? Tentu ini harus disiapkan database-nya. Si A ini dia punya keterampilan usaha apa, si B apa, si C apa. Jadi tidak semua sama gitu. Kemudian berapa besaran zakat produktif kan tergantung kebutuhan mereka itu. Jadi kalau misalnya ada pedagang gorengan misalnya itu ya. Itu kebutuhannya apa? Kalau dia sudah punya gerobaknya, kemudian peralatannya sebagai modal sudah ada, kan berarti untuk menambah volume apa yang dibutuhkan misalnya gitu. Nah ini yang memang tidak mudah untuk dilakukan gitu pendataan itu. Jangankan yang
kelasnya UPZ gitu ya. Data di pemerintahan kita saja juga susah itu, bahkan berapa puluh juta itu kemarin Menteri Sosial mengatakan datanya itu double itu ya. Berarti kan penerimaannya jadi double dong gitu ya. Jadinya fiktif lagi. Baik, ini Prof, ada yang bertanya dari Agam. Amal jariah yang masih disimpan di kas jariah belum dibuat membangun apa sudah dikatakan milih di Luminto jadi amal nyun pengarhan. Ya. Bagaimana nih? Biasanya? Amal jariah yang masih disimpan di kas jariah, jadi belum dibuat pembangunan dan seperti apa nih? Ya, saya kira ini masukan yang bagus. Jadi ada yang berpendapat harusnya itu tidak boleh berlama-lama di situ itu. Kalau memang jariah itu ya. Kalau tentu harus dimaknai jariah itu biasanya kan yang memang untuk kebutuhan fisik ya. Itu bisa bermakna jariah, misalnya Mas Agam itu atau Pak Agam menyerahkan dalam bentuk semen atau granit atau genteng atau apalah begitu di tempat-tempat yang ini. Tapi kalau jariah misalnya infak di kotak amal itu tentu penggunaannya kalau itu konsumtif ya selesai gitu. Jadi harus dibedakan gitu. Jadi kalau mau jariah yang memang di tempat-tempat sosial keagamaan yang sedang bangun itu bisa dikatakan jariah gitu ya, karena nanti untuk belanja-belanja itu ketika bangunan itu jadi digunakan itu yang pahalanya akan mengalir. Jariah itu kan sama tajri tajri tahtahal anhar gitu kan ya gitu. Baik, terakhir nih Prof, untuk para pendengar mungkin mengenai kesadaran berzakat sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah sih gitu. Saya melihatnya itu makin baik gitu. Tetapi saya kira ini butuh kerja sinergis baik dari Basnas, UPZ, juga Lasnas untuk bisa berembuk. Saya berkali-kali menyampaikan usulan ini supaya ada rembukan begitu, sehingga berbagi tugas, berbagi kapling, berbagi wilayah, jangan keroyokan di situ gitu. Memang ini tidak mudah. Nasisma ketika saya masih menjadi direktur itu juga pernah kirim surat pada bos-bos ya, untuk bisa menjadi muzaki tetap. Itu nyatanya juga tidak mudah Mas gitu ya. Jadi siapa yang membayar zakat kalau itu? Sementara di tempat lain itu bisa seperti itu, ada muzaki tetapnya misalnya ya, karena mungkin karena komunikasi, mungkin juga karena lebih mantap gitu, sehingga itu bisa dilakukan itu. Ya secara umum ini harus disyukuri gitu. Tapi dibanding potensinya itu masih harus dikembangkan lebih serius lagi gitu ya. Karena potensi ini kan tiap tahun bertambah gitu ya. Tetapi yang dihimpun itu belum sebanding dengan itu. Sehingga kalau di dalam Al-Quran kan perintahnya ini jemput bola nih. Tapi di kita undang-undangnya itu pengelolaan zakat, bukan undang-undang zakat gitu. Sehingga kalau kita sudah nawarin, nyodorin, siap jemput zakat Bapak Ibu semua, itu kadang-kadang ya tidak berbanding lurus dengan hasilnya gitu. Jadi ini yang saya kira ya memang perlu kita suarakan secara terus-menerus, dan alhamdulillah kan hari ini ada banyak ibu-ibu, bapak yang merespon itu menurut saya sangat positif itu. Nah, perkara nanti penjemputan bisa nanti diklik saja di Google itu alamatnya Al-Asisma, nomor teleponnya itu bisa dicari, ditelepon, nanti bisa jemput itu. Juga bisa transfer, ada beberapa rekening gitu yang hari ini ya, saya belum bisa ini karena tadi kelupaan untuk menyiapkannya itu. Ya, gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan
Bapak Ibu, yang zakatnya banyak, rezekinya tambah mudah, tambah banyak, tambah berkah. Amin. Yakinilah itu gitu ya. Insya Allah juga akan selalu sehat walafiat karena kita buang jauh-jauh rasa iman, rasa kebahilan, rasa iman terhadap infak dan sedekah itu, sehingga hidup kita akan lebih nyaman gitu. Dan jangan lupa pahalanya itu dilipat gandakan. Ya, 700 kali lipat gitu ya. Amin. Baik Prof, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga bisa dipertemukan kembali. Baik, untuk sama-sama membahas Mas. Ya, terima kasih juga. Hari ini saya merasa senang, Ya. ya, merasa bahagia ada respon dari para pendengar setia Radio Dais. Mudah-mudahan yang sebagai host, sebagai penyiar ini tambah berkah, senyumnya juga bertambah, rezekinya bertambah. Gitu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Anda kaum muslim dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selalu stay tune di 107,9. Semoga bisa untuk selalu meningkatkan kesadaran kita untuk berzakat, infak dan juga sedekah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.